Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. Wassalatu warahmatullahi wassalamu ala asyrofil anbiya wabarakatuh. wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya untuk kita semua yang pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan terutama dalam keadaan iman, Islam dan ihsan insyaallah, dan semoga kita termasuk daripada orang-orang yang senantiasa mencintai Rasulullah Muhammad SAW, dan juga semoga kelak di yaumil qiyamah Rasulullah SAW mengakui kita sebagai umatnya. Pada malam hari ini, para pemirsa dakwah Jateng yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian online pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan gentar amar ma'ruf nahi mungkar. Di mana salah satu mungkin kewajiban kita sebagai seorang muslim yang mungkin selalu ya akan bisa kita ingat di dalam diri kita, yang mungkin kita semua hafal, yaitu dalam surat An-Nasr, wal asri innal insana lafii khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yaitu saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Itu juga adalah bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, cuman memang dari dulu mungkin sepertinya dari zaman Rasulullah itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, itu selalu ada hambatan, selalu ada tantangan, dan selalu ada semacam semacam ini rintangan. Nah, iya, rintangan pada melakukannya. Nah, nanti pada malam hari ini kita akan membahas tersebut. Semoga menguatkan kita juga untuk tetap senantiasa mau beramar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bersama kita sudah hadir di sini Ustadz Abu Khair dari Majelis Talqin Kebumen. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Sehat Ustadz masih? Apa kabar? Udah. Di sini hujan-hujan gerimis-gerimis manis di sini Ustadz. Nah, di sana gimana Ustadz? Nih tadi sore habis hujan, sekarang sedang menikmati rasa dingin. Oh, rasa dingin, luar Masya Allah. Ya. Tapi walaupun rasa dingin tetap sejuk. Semangat untuk kajian online malam hari ini ya Ustadz ya. Insya Allah. Oke, Ustadz, tema kita adalah tidak gentar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi pertanyaan awal ini adalah kita mengertikan dulu nih Ustadz, tentang apa sih sebenarnya amar ma'ruf nahi mungkar itu. Jangan sampai nanti kita keliru dalam memaknai amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin bisa dijelaskan dulu Ustadz di awal kita berdiskusi pada malam hari ini Ustadz. Tafadhol, masykur Ustadz. Ya. Ya, intinya setiap perintah pasti membawa kebaikan dan kemanfaatan, sementara larangan Allah itu akan membawa pada kemudaratan arahnya. Oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin dan menjadi ciri daripada kaum muslimin harus melakukan batasan-batasan itu, yakni ketika ada mereka yang melakukan kemungkaran, maka kita akan mencegahnya. Dan apabila terjadi kemaksiatan juga kita akan memberitahukan bahwa itu tidak baik dan seterusnya. Dalam hal ini amar ma'ruf adalah memerintah kepada perkara-perkara yang baik tentunya, yakni satu kemakrufan, yakni perlakuan atau tindak perilaku di mana hal itu adalah perkara yang disukai atau diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sementara perkara yang mungkar adalah perkara-perkara yang pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak disukai atau tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala.
Intinya adalah dalam hal kebaikan dan keburukan. Seperti itu, Allah. Oke, berarti ma'ruf itu adalah kebaikan dan kemungkaran itu adalah semacam kemaksiatan gitu Ustaz ya, keburukan gitu Ustaz. Ya, betul. Nah, problemnya gini Ustaz, kadang-kadang Ya. nih masih banyak juga dari antara kita mungkin kaum muslimin itu menganggap bahwa kebaikan itu kan relatif gitu Ustaz. Nah, ini kita kayaknya perlu standar kebaikan yang dimaksud itu seperti apa dan keburukan itu dan keburukan ya, kebaikan dan buruk itu seperti apa Ustaz? Jangan sampai nanti kita bias juga gini dari kebaikan dan keburukan itu Ustaz. Ya, bahwa kebaikan dan keburukan itu banyak secara umum orang berkata ada kebaikan menurut diri sendiri, ada kebaikan menurut umum, ada kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam perkara ini kita akan membahas tolok ukur atau standar daripada baik dan buruk itu adalah apa yang ada dalam hukum syara, yakni berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan as-sunnah, kemudian ijma'us sahabat, dan qiyas yang syar'i. Itulah tolok ukur daripada baik atau buruknya sesuatu. Maupun terpuji atau tercelanya sesuatu, itu harus berdasarkan pada Al-Quran, as-sunnah, ijma'us sahabat, dan qiyas yang syar'i. Walaupun menurut kita bagus, walaupun menurut umum dalam hal ini masyarakat ini adalah perkara bagus, tapi ketika hukum syara mengatakan itu tidak bagus, maka kita mengikuti hukum syara bahwa itu adalah perkara yang tidak bagus. Jadi intinya tolok ukurnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma'us Sahabat, dan qiyas yang syar'i. Mungkin seperti itu yang menjadi koridor baik buruk, tercela dan terpujinya sesuatu perkara. Mungkin seperti itu. Berarti ini Ustaz ya, bahwa baik dan buruk itu standarnya adalah Islam gitu Ustaz ya, secara Iya, sederhana. betul. Jadi Ya. apa yang ditunjuk oleh Allah ini baik, berarti ini baik. Kalau Allah bilang Ya. ini buruk gitu. Jadi standarnya sudah jelas. Iya, betul. Karena kebanyakan kan masih banyak nih di masyarakat kita, kebaikan itu kan relatif. Menurutmu baik belum tentu menurutku baik. Nah, ini yang kadang-kadang makanya kita standarisasi tadi. Saya coba pertanyaan ke aku itu standarisasinya baik buruknya itu yang kayak gimana. Nah, sedangkan amar ma'ruf nahi munkar ini sebagai muslim itu hukumnya apa, Ustaz? Apakah masuk ke wajib atau sunnah saja? Atau yang wajib itu cuma untuk para kiai, para ulama, gitu ya. Sedangkan kita ini yang mukallid gitu, ya itu cuma sunnah-sunnah sajalah gitu. Atau rata hukumnya pada seluruh kaum muslim. Gimana Ustaz hukumnya Ustaz? Amar ma'ruf nahi munkar ini kepada kita. Ya. Paling mungkin kita membahasakan amar ma'ruf nahi munkar lebih mudah dengan dakwah gitu sih Ustaz ya. Jadi mengajak orang kepada kebaikan, kalau ada yang mau maksiat kita coba cegah, itu kan kayak semacam orang berdakwah. Nah, nanti mungkin ke depannya saya mencoba membahasakan itu dengan bahasa dakwah. Nah, dakwah itu Ustaz, jadi kembali ke pertanyaan saya bahwa hukumnya apa sih sebenarnya bagi seorang muslim gitu? Apakah wajib ataukah sunnah atau seperti apa Ustaz? Karena kadang-kadang kita juga tidak merasa wajib dalam amar ma'ruf nahi munkar gitu. Ya, itu adalah satu kewajiban bagi kaum muslimin, baik itu secara individu, bisa juga secara golongan atau kelompok. Permasalahannya adalah tidak semudah itu amar ma'ruf nahi munkar, karena segala sesuatunya itu harus memiliki ilmu. Sehingga tidak mungkin seseorang yang tidak memiliki ilmu, kemudian mereka melakukan amar ma'ruf atau nahi munkar. Kenapa? Karena permasalahannya adalah bisa jadi mereka sebagaimana sering dikatakan orang, ngapain kamu ngurusin saya? Keluargamu aja nggak becus, Anda sendiri nggak bisa. Padahal ini adalah kata-kata yang sangat dibenci oleh Allah. Kenapa? Ketika diajak kepada kebaikan, maka mereka akan menyerang dengan cara-cara seperti itu. Intinya itu adalah perkara yang wajib. Karena apalagi ketika dikaitkan dengan dakwah. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, balighu anni walau ayah. Jadi kita nggak usah nunggu sampai menjadi kiai. Kita nggak usah nunggu sampai mondok 25 tahun. Sebagaimana kita ketahui,
ya kita dapat ilmu, kita sampaikan. Apa yang kita bisa, kita mampu, kita sampaikan. Jadi seperti itu insya Allah. Iya, berarti memang kita punya tanggung jawab gitu saja untuk saling mengingatkan. Terutama ini sih ya, karena kita dari kecil sebetulnya sudah diajari untuk saling mengingatkan, karena apa ya saja. Dari kan kita kalau dulu ya zaman saya sekolah itu kan kalau mau apa namanya bubaran sekolah itu berdoanya biasanya bareng-bareng tuh zaman SD. Berdoanya baca surat Al-Asr ya. Tadi saya salah nama surat tadi An-Nasr saya nyebutnya. Al-Asr. Yang wal asri innal insana lafil khusrin illa illal ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nah, itu kan zaman SD gitu. Kalau kita lihat artinya kan kayaknya ini Ustaz ya, bahwa kita diminta untuk saling mengingatkan tentang kesabaran, saling mengingatkan tentang kebenaran. Nah, itu. Mungkin sebenarnya kita harusnya sudah dekat dengan dakwah Ustaz ya. Ya, pada dasarnya seperti itu. Apalagi ketika Allah mengecap kita sebagai khairu ummah. Jadi ciri daripada khairu ummah, umat yang terbaik adalah kita mengikuti apa yang dilakukan oleh ya yang khairu ummah, yakni zaman-zaman para sahabat, dan kita berusaha untuk melakukan itu. Yang antara lain adalah kita harus melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itulah perkara-perkara yang dilakukan oleh para nabi, oleh para rasul, yakni mengingatkan kepada jalan yang jalannya Allah, dan apabila ada kemaksiatan, ada melenceng, maka juga diingatkan kepada jalan Allah. So, seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan dengan dakwah, ya walaupun satu ayat kita sampaikan. Iya, sebenarnya seberapa penting sih dakwah itu untuk kehidupan kaum muslimin? Toh kita ya tadi mungkin antum sudah menyampaikan bahwa urus sajalah dirimu sendiri, nggak usah ngurusin saya gitu. Nah itu kan kadang-kadang kita juga merasa ya bahwa kayaknya lebih penting kita memperbaiki diri kita dulu daripada kemudian kita mencoba berdakwah, mencoba amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan. Seberapa penting saat amar ma'ruf nahi mungkar itu bagi seorang muslim sebetulnya? Ya, dakwah itu adalah perkara yang sangat penting dalam Islam, karena itu adalah mati hidupnya dakwah, mati hidupnya Islam itu ada di dakwah nantinya. Seandainya Rasulullah SAW tidak melakukan dakwah, mungkin kita masih menyembah batu atau menyembah pokok pohon. Tapi dengan adanya dakwah, juga gitu. ya, dengan adanya dakwah Islam sampai ke kita, Islam sampai menyebar ke seluruh dunia. Nah, oleh karena itu musuh-musuh Islam itu benar-benar menjaga, mengisolir kita agar kita tidak dakwah. Kalaupun kita Islam, kita sholat, puasa, zakat, haji, itu tidak masalah. Tapi yang mengerikan adalah dakwah. Apalagi ketika dakwah itu adalah yang merugikan atau nanti merugikan daripada para kapitalis, para penguasa, maka dakwah itu akan dibatasi. Hanya sekedar permasalahan-permasalahan yang bersifat individu saja. Jadi untuk kesalehan individu. Nah, ini juga termasuk pengekangan dalam penyebaran Islam masuk. Iya. Berarti sebetulnya kita tidak perlu harus sambil memperbaiki diri sambil berdakwah itu sebenarnya juga boleh Ustaz ya. Ya, betul. Tidak harus menunggu jadi seorang yang suci dulu gitu mungkin Ustaz ya. Tapi sambil memperbaiki diri, sambil kemudian tetap berdakwah itu boleh Ustaz ya. Ya, itu pasti yang seperti itu, karena dakwah pasti harus berjalan. Permasalahannya adalah tingkatan-tingkatan dakwah itu, amar ma'ruf itu adalah juga mempertimbangkan tentang skillnya atau keilmuannya. Ya, dakwah dalam hal ini adalah berbagai macam cara. Seperti misalnya apabila itu masalah teknik, misalnya, maka ya harus memahami teknik. Ketika tidak memahami teknik, ya kita tidak bisa bicara apa-apa. Ketika kita hanya memahami baru masalah
toharoh, sholat, ya itu yang kita sampaikan. Begitu juga ketika sudah sampai tingkat yang lebih lagi seperti pemahaman siasah Islamiyah, ya maka yang disampaikan itu harus disampaikan itu. Itulah dakwah. Tidak mungkin mereka yang tidak memahami tentang politik Islam, tentang ekonomi Islam, kemudian mendakwahkan tentang politik Islam dan ekonomi Islam, itu pasti akan sarut marut. Oleh karena itu sambil berjalan, sambil belajar, tetap menjalankan dakwah itu. Dan dakwah yang paling mudah adalah dakwah aktivitas. Jadi aktivitas kita bagaimana caranya agar bisa dicontoh oleh orang lain. Kita tidak berkata-kata, kita tidak mengatakan apa-apa, tapi orang mencontoh apa yang kita lakukan, keluarga kita lakukan, maka itu bagian daripada dakwah juga, insya Allah. Jadi dakwah itu banyak bentuknya ya sebetulnya ya. Ya betul. Kalau zaman sekarang kita cuma misalkan kita nggak tahu ilmunya gitu, cuman kok ada seorang pakar gitu yang punya ilmu kemudian nge-share ilmu, nah kita ikutan nge-share ilmunya pakar itu termasuk dakwah nggak Ustaz ya? Itu bagian dari dakwah tapi yang muqallid. Ini harus hati-hati. Kita tahu nggak apa yang disampaikan itu benar-benar asalnya daripada Islam atau hanya sekedar pemikiran mereka saja. Karena kita bisa terjebak dengan perkataan-perkataan atau tulisan-tulisan. Dan ingat apa yang kita sampaikan itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Nah inilah pentingnya kita check and cross check keilmuan kita. Ya kalau memang misalnya artikel itu memang sesuai dengan Islam maka kita sampaikan. Sesuai fakta kita sampaikan. Jangan sampai kita menjadi fitnah. Kita menjadi memfitnah orang atau menggibah orang. Karena kita tidak tahu apa yang isi daripada artikel itu sehingga kita terjebak dalam perkara itu. Iya, jadi kalaupun mau nge-share harus baca dulu gitu ya Ton ya. Jangan cuma baca judul, menarik nih judulnya gitu, terus kemudian asal share aja ternyata isinya menyesatkan. Jadi tetap harus ada mengilmui, walaupun mungkin ilmu kita tidak sebesar, tapi kita tetap punya semangat untuk tetap memperbaiki diri dan berdakwah juga gitu Ustaz. Nah, masalahnya Ustaz, zaman sekarang ya, zaman sekarang nih Ustaz, kita itu dakwah kadang-kadang ya tadi kalau cuma dibilang ala sok suci lo gitu misalkan, atau misalkan kita dibilang udahlah ngurusin urusanmu sendiri saja, nggak usah ngurusin urusanku atau urusan orang lain gitu. Itu bukan urusan private saya, urusan saya itu. Jadi nggak usah ngurusin saya lah gitu kan gitu kan. Nah ini kan sering seperti itu. Nah itu kan termasuk gangguan dakwah. Nah, cuman gangguan dakwah zaman sekarang ini kayaknya lebih besar gitu Ustaz. Apalagi terbaru kan kita dengar-dengar nih ada taken juga tentang ekstremis yang dimana kita khawatirnya biasanya kalau ada udah kayak begini yang ditunjuk tuh Islam. Kita kadang mendakwahkan Islam tapi kadang-kadang dimusuhi banyak orang gitu. Nah, tantangan itu sebetulnya seberapa besar sih Ustaz? Apakah itu ada kemungkinan lebih besar lagi atau tantangan dakwah itu seperti apa gitu Ustaz? Supaya kita nih kalau ketemu tantangan dakwah seperti itu juga ini nggak kaget lah gitu, kita menyadari dulu di awal. Ya tantangan dakwah yang seperti itu emang sudah terjadi sebagaimana terjadi di Rasulullah SAW ketika beliau sedang di bawah Ka'bah, kemudian ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah kenapa tidak minta kepada Allah, kita sudah sampai benar-benar tertekan dan segala macam. Bahkan Rasulullah mengatakan itu belum seberapa, umat-umat sebelum kalian itu sampai yang disisir pakai yang digaji dan sampai pantat dan kemaluan. Nah ini tentunya bahwa dakwah ini atau amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan umat-umat sekarang pun tentunya tidak beda. Permasalahannya adalah yang didakwai dan yang mendakwai harus sama-sama ada kesadaran di situ.
Permasalahannya kan kesadaran ini yang nggak ngeklik. Kita menggunakan standar atau tolak ukur tadi hukum syara, kebenaran Ya, dan keburukan. Sementara mereka orang yang kita sampaikan dakwah ini. ma'ruf dan mungkar itu ternyata beda standarnya, sehingga bisa Hmm, jadi kita yang benar dianggap sebagai salah. Nah, ini hmm. perkara-perkara seperti ini harus hati-hati sekali karena ini diperlukan informasi yang komplit tentang perkara-perkara ini. Apalagi perkara masalah muamalah kemasyarakatan dan tentunya hukum-hukum dalam hal ini. Tapi dengan segala tantangan yang ada, yang kemudian dari dulu ya, mungkin tadi Ustaz sampaikan juga bahwa di zaman Rasulullah itu juga sudah ada tantangan dakwahnya, bahkan Rasulullah dulu sampai diboikot gitu saja. Dan para Ya. sahabat juga berdakwah juga luar biasa. Artinya tantangan dakwah itu akan selalu ada. Tapi apakah boleh gitu Ustaz? Ya kita sedikit-sedikit berkompromi lah gitu terhadap tantangan-tantangan itu yang kadang-kadang mungkin ya walaupun nanti dalam hati kita kan ini ya apa namanya pembenarannya adalah ya demi kemaslahatan dakwah juga lah kita kendorin dulu dikit gitu boleh nggak sih Ustaz yang kayak begitu Ya, istilah kompromi kendor kompromi kenceng gitu. atau ya kendor dan kompromi itu kita melihat kemampuan kita. Kita melihat kemampuan kita. Ketika kita individu tidak bisa, maka kita berjamaah. Nah, berjamaah ketika yang dihadapi adalah perkara yang lebih besar dari jamaah itu, maka kita harus berhati-hati. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika di Mekah, itu beliau itu dengan sangat amat sabar dan tidak melakukan satu perlawanan sedikit pun, walaupun umat pengikutnya banyak disiksa, bahkan ada yang dibunuh dan segala macam. Nah, perkaranya kita harus melihat itu. Kita menghadapi siapa. Nah, ini kalau secara individu, insya Allah akan lebih mudah diselesaikan. Tetapi ketika ini adalah bersifat yang lebih besar lagi skupnya, maka kita lihat kemampuan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak akan memberikan satu ujian kecuali kita mampu menghadapinya. Mastata'tum itulah. Sampai posisi atau titik ketidakberdayaan, maka kita uh, bisa melakukan yaitu tetap dalam hati kita menolak, tapi untuk sementara kita istilahnya dalam bahasa Jawa itu kita lerem dulu, tapi ngatur strategi dakwah dan seperti itu. Kadang-kadang juga apa yang kita mau sampaikan dalam dakwah itu kita kadang-kadang merasa kayaknya ini dulu deh yang harus kita sampaikan atau kadang-kadang kita meminimalisir resiko gitu jadi kadang-kadang kita apa namanya ada apa ya semacam kalimat inilah ada yang menyampaikan bahwa dakwah itu menyampaikan apa yang harus didengar orang bukan apa yang mau didengar orang. Mungkin bisa dijelaskan yang kayak begitu, Ustaz. Apakah dakwah itu konten-konten dakwahnya juga bisa seperti itu, Ustaz? Ya kalau dalam hal ini dakwah meliputi nahi mungkar, ya tentu orang yang kita lakukan nahi mungkar itu ya mereka nggak mau mendengar seperti itu. Jadi intinya dakwah itu memang harus disampaikan. Kenapa? Karena perkara-perkara yang hak itu harus dimunculkan sehingga perkara yang batil akan kalah. Nah ini, jadi dimanapun, kapanpun dakwah itu harus tetap disampaikan. Nah ini ya sekali lagi standar kita harus standar kebenaran yang umum, yakni standar kebenaran tolak ukur hukum syara itu kembali sana. Kalau kasus ini, Ustaz, pembuian ulama itu gimana, Ustaz? Kan banyak juga ulama yang dikasuskan karena dakwahnya gitu, Ustaz. Itu kalau saya melihat itu bukan pembuian, itu pembunuhan. Jadi pembunuhan di sini bisa jadi Karakter pembunuhan gitu. apa namanya
secara human, manusia, jiwanya, tapi di sisi lain juga termasuk salah satunya pembunuhan karakter. Kenapa? Ketika ulama-ulama mereka dipenjara, kemudian dibunuh karakternya, dilakukan pembusukan, citranya, maka itu adalah pesan moral kepada umat agar Anda memutuskan kepercayaan kepada ulama itu. Maka sesungguhnya itu kita juga harus melakukan seperti itu. Bagaimana kita melakukan darbul alaqat. Jadi kita membuka makar-makar daripada penjajah kaum muslimin berserta proksi-proksinya kepada umat, sehingga umat sadar bahwa oh ini perkara yang tidak sesuai Islam, ini perkara yang sesuai, maka mereka akan memberikan pilihan dan menjadi kesadaran kepada umat. Yang kita butuhkan adalah kesadaran kolektif. Maka kalau melihat ulama-ulama yang dipenjara atau dibunuh, secara zahir ulama-ulama sekarang nun sewu itu banyak sih yang ditarik oleh Allah untuk Allah mengangkat ilmu itu dengan wafatnya ulama, termasuk yang terakhir adalah Syekh Ali Jaber, dan itu kita juga harus prihatin. Jangan-jangan itu adalah Allah sudah memulai menarik ilmunya, mengangkat ilmunya. Itu makin berat perjuangan dakwah kaum muslimin ke depannya. Oke. Iya, belakangan juga nyusul ini gurunya Habib Rizik gitu ya. Habib siapa itu yang meninggal gitu. Juga kemarin. Ada atas. Saya coba tarik mundur sedikit, Ustaz. Kalau dengan kondisi yang seperti ini sekarang ini, Ustaz, apa sih yang paling urgent untuk kita sampaikan di dalam amar ma'ruf nahi munkar ini, Ustaz? Ya, sekali lagi bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah ciri seorang muslim. Ketika kita mengaku sebagai orang muslim tapi tidak melakukan itu, bahkan diam, apalagi ketika itu adalah ulama, maksudnya dalam tanda petik itu dianggap sebagai ulama, karena ulama itu adalah yang takut kepada Allah. Innama yakhsha min ibadil ulama. Takut itu kepada Allah ulama. Tapi betapa banyak orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar agama, mereka tidak takut ketika hukum Allah diabaikan. Itu menurut Allah itu bukan ulama. Nah, ini permasalahan juga buat kaum muslimin, sehingga amar ma'ruf nahi munkar dalam hal ini sangat bisa dipelencengkan, apalagi ketika mereka menguasai media dan segala macam, sehingga tadi pembunuhan karakter dan pemutusan kepercayaan umat, kebodohan-kebodohan yang dilakukan itu akan meliputi umat, sehingga umat menjadi kacau. Oke. Sinyalnya terputus ya, Ustaz ya? Sepertinya. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Halo, monitor. Halo, ya. Oke. Oke, monggo Ustaz, dilanjut, Ustaz. Oke. Ya, sudah bisa di monitor? Sudah, Ustaz. Ya. Masuk kedengaran, Ustaz. Ya. Oke. Ya, itulah ciri daripada seorang muslim adalah mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika tidak, maka akan hancurlah komunitas. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam satu hadis tentang hadis perahu, seandainya orang yang di bawah itu melubangi perahu itu, sementara yang di atas tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka bisa jadi perahu itu akan bocor, akan tenggelam, dan tenggelam bersama-sama. Itu yang kita khawatirkan. Iya,
banyak sih gitu, kita mencoba untuk apa ya, cari aman gitu, kebanyakan dari kita masih kebanyakan mencoba cari aman untuk ya nggak usah ikut-ikutan lah itu, untuk ada orang maksiat ya biarin aja lah, kan dia yang maksiat gitu tadi ya. Tapi apakah nanti misalkan eh toh nanti kan ada anggapan gitu Tat. Jadi kalau kita mau ngelihat orang maksiat ya biarin aja lah, orang dia yang maksiat, yang penting kan kita enggak. Toh nanti azab itu cuma nimpanya ya karena dia maksiat nanti dia yang kena azab, saya kan tidak bermaksiat jadi tidak kena azab. Apakah anggapan seperti itu bisa dibenarkan Ustaz di dalam Islam ini Ustaz? Ya, ini sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, anggapan-anggapan seperti itu, karena beliau dalam satu hadis meriwayatkan bahwa dulu ada sekaum yang penuh dengan maksiat, kemungkaran, kemudian Allah mengutus malaikat untuk mengazab. Ternyata di situ ada masih seorang yang soleh beribadah, kemudian azab itu dibatalkan, laporan kepada Allah, ya Allah masih ada orang yang beribadah, maka Allah memfirmankan bahwa dia dulu yang harus diazab. Jadi inilah pentingnya daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Dia itu hanya sekedar ibadah, berdoa, kesolehan individu itu adalah dalam rangka menghindari resiko. Nah ini umat sekarang pun terjadi seperti itu. Betapa banyak orang yang tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar karena hanya untuk mencari aman. Apalagi ketika mereka itu dalam koridor pengkotak-kotakan. Nah, umat Islam itu sudah dikotak-kotakan, kemudian mereka masing-masing dikasih kenyamanan-nyamanan sehingga apapun yang dilakukan oleh itu masyarakat ataupun penguasa, kezaliman mereka itu diam, dan ini sangat amat mengerikan. Dan itu adalah apabila kemaksiatan itu sudah merajalela, maka Allah akan mengazab kepada umat itu secara bersama-sama, tidak akan dipilih-pilih siapa yang beribadah, siapa yang enggak, itu akan bencana atau azab secara menyeluruh. Justru malah yang tidak berdakwah, walaupun soleh ya, walaupun tadi tidak berdakwah, walaupun soleh tetap malah justru diazab duluan gitu sama Allah ya Ustaz ya. Ya Allah, berarti iya, berarti amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak peduli sangat dengan penting ya, lingkungannya. Ya. Oke, ya, kalau gitu, ya banyak dari kita masih seperti itu karena gini Ustaz. Jadi kayak semacam cari aman, toh apa namanya, itu bukan urusan saya gitu. Sebenarnya pendapat itu dipengaruhi pemikiran mana? Kan dalam Islam kan juga harus saling mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan dalam kesabaran dan kebenaran gitu kan. Yang surat yang hampir semua muslim hafal lah surat itu. Nah, tapi ada pemikiran seperti itu gitu Ustaz. Ya urusannya nafsi-nafsi lah, sendiri-sendiri. Sehingga kadang-kadang amar ma'ruf nahi mungkar itu jadi tidak terjadi gitu Ustaz. Nah, sebenarnya pemikiran dari mana yang ada yang seperti itu Ustaz? Ya, itu bisa jadi mereka itu orang Islam, tapi pemikiran tidak Islami. Nah ini, kenapa? Karena mereka memiliki landasan, dia Islam, dalam beribadah mereka itu Islam, pengakuannya juga Islam, tapi landasan kehidupannya tidak Islami. Bisa jadi mungkin dia sekuler atau sosialis komunis, sehingga cari aman di situ adalah mencari manfaat. Manfaat dalam hal ini adalah asas daripada mabda atau landasan ideologi daripada sosialis, komunis, sekulerisme. Nah, dalam Islam tidak berlaku itu. Bukan masalah asasnya manfaat, tapi bagaimana ini halal atau haram. Ini kita menjalankan atau enggak. Nah, ini yang jarang sekali umat Islam itu disampaikan perkara-perkara seperti ini. Insya Allah di majelis kami itu umat Islam kita talkin untuk perkara-perkara yang seperti itu. Jadi
Nggak cuma yang meninggal aja ditalkin, Ustaz, ya, yang masih hidup harus ditalkin juga. Yang mengingat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ya tadi. Sah, sah. Oke, Ustaz, kita break sebentar, Ustaz. Ada yang mau tampil dulu sejenak. Kita sambil ngopi-ngopi Moga, lagi, moga. Ustaz. Minum-minum dulu. Insyaallah. Dari tadi ngobrol agak haus gitu ya. Kita saksikan dulu tayangan. Ulamanya itu bahkan menganjurkan agar kita itu mengabaikan tafkir, mengabaikan berpikir yang produktif dan nikmat ini. Bahkan mereka menyerukan agar pintu ijtihad ditutup. Kalau pintu ijtihad ditutup, tentunya jika ada problem yang muncul, masyarakat tidak akan pernah mengetahuinya bagaimana hukumnya itu. Misal saat ini ketika ada pandemi misalkan, sholat yang benar bagaimana, itu membutuhkan ijtihad. Bahwa keluarga Rasulullah SAW itu keluarga pejuang. Rasulullah SAW menikahi istri-istri beliau itu karena perjuangan, hidupnya di atas jalan perjuangan dari awal sampai akhir, sampai Rasulullah SAW wafat, bahkan ya sampai para istri beliau yang mulia itu juga wafat. Keluarga sahabat Nabi juga sama, ya seperti itu, ya. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai menginfakkan seluruh hartanya, seluruh duitnya diberikan kepada Rasulullah untuk perjuangan di jalan Allah SWT. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak akan mungkin berani seperti itu kalau istri dan anaknya tidak mendukung. Maka Masya Allah, ya, pelajar yang kemudian banyak belajar, menggunakan waktu sehatnya, menggunakan waktu luangnya, maka dia akan menebar prestasi. Ketika belajar, banyak belajar, maka dia akan mendapatkan banyak ilmu dan seterusnya. Kalau kita ingin masuk dalam kategori sebagai orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mulia, orang-orang yang bahagia di hadapan Allah Ta'ala, nah ternyata Allah memberikan karakter kita sebagai seorang mukmin, di mana di antara karakter itu adalah kita berupaya untuk kemudian menjauhkan diri kita dari perbuatan yang tiada berguna, perbuatan perkataan yang sia-sia. Oke, baik, kita kembali lagi di channel Dakwah Jateng dalam kajian online pada Rabu malam ini. Kita sedang membahas tentang tak gentar. Tema kita pada malam hari ini adalah tidak gentar melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tadi sudah banyak kita membahas dengan Ustaz Abu Khair bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan cara apapun yang kemudian kita coba untuk menyampaikan kebaikan dan kita mencegah kemungkaran, karena mungkin di sekitar kita banyak sekali kemungkaran-kemungkaran terjadi, tapi tetap berlanjut begitu saja tanpa adanya yang mengingatkan. Nah, justru kemudian adalah kewajiban kita untuk mengingatkan hal tersebut, karena kita sebagai seorang muslim ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Dan kita juga perlu tahu bahwa standar dari ma'ruf dan munkar itu, kebaikan dan keburukan, kejahatan dan tidak kejahatan itu adalah bukan anggapan perasaan kita saja gitu ya, tapi juga standarnya adalah jelas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' sahabat dan qiyas syar'i yang harusnya kita jadikan rujukan di dalam kehidupan kita sebetulnya ya, tidak hanya dalam hal amar ma'ruf nahi munkar, tapi dalam segala hal di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Oke, Ustaz Abu Khair sudah masih bersama kita. Ya, monitor. Assalamualaikum. Kita lanjutkan Ustaz diskusi kita pada malam hari ini, Ustaz. Kalau tadi kita sudah bicara tentang kewajiban amar ma'ruf nahi munkar yang ternyata itu adalah kewajiban kita bersama semua, bahkan fardu ain, Ustaz ya, maksudnya Ustaz ya. Ya, fardu ain. Masing-masing itu punya kewajiban. Kita berarti kita punya kewajiban ketika melihat kemungkaran, kita harus mencegahnya gitu. Kita
kita harus ngajak-ngajak orang untuk dalam kebaikan. Apa sih Ustaz kemuliaannya? Gitu. Sekarang kita coba bicara apa sih kemuliaannya orang yang beramar ma'ruf nahi munkar itu Ustaz? Ya, kemuliaan amar ma'ruf nahi munkar adalah bahwa tadi ya sudah kita bahas bahwa ciri daripada kaum muslimin itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ketika itu sudah terjadi amar ma'ruf nahi munkar, maka kita akan menjadi umat yang sejahtera, umat yang baik. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai khairu ummah, sebaik-baik daripada umat. Nah, kemudian perkara-perkara tadi yang belum kita singgung adalah perkara yang lebih besar lagi permasalahannya dan dampaknya itu lebih luas. Tadi kita sudah bahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar dalam level individu ataupun kelompok. Ini ada perkara yang lebih besar lagi dan dampaknya lebih luas, yaitu ketika kemaksiatan atau kemungkaran itu terjadi oleh penguasa. Sehingga dampaknya itu sangat amat luas karena dampaknya adalah dirasakan oleh seluruh masyarakat dalam negeri itu. Nah, ini adalah perlu adanya pemahaman yang lebih konkret dalam hal ini. Cuman permasalahannya adalah banyak sekali orang yang cuman amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tidak memberikan solusi. Nah, ini perlu juga umat Islam lebih banyak mempelajari solusinya apa sih ketika ada kemungkaran yang seperti ini dan lain sebagainya. Itulah dibutuhkan solusi. Iya, jadi perlu ada kebaikan lebih gitu saja ketika kita berdakwah itu juga memberikan solusi dari permasalahan yang ada gitu. Jadi tidak hanya mempermasalahkan tetapi tentang korupsi. Nah, praktik korupsi misalkan atau hal-hal lain lah yang lebih yang semisal dengan itu, hal-hal politik dakwah itu. Padahal itu menjadi sesuatu yang sangat berisiko besar gitu. Nah, apakah kemudian hal itu tidak menjadi kita tidak perlu menyampaikan, Zat? Jadi ya kita sampaikan ya yang aman-aman saja, yang tidak aman kemudian tidak perlu disampaikan, atau dakwah itu harus semua hal yang memang mungkar ya kita cegah gitu, Zat? Ya, sekali lagi tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan para penyeru amar ma'ruf nahi mungkar tentunya ilmunya berbeda-beda, tingkatannya pun berbeda-beda. Tadi sudah kita bahas bahwa ketika kita hanya memahami ibadah mahdoh, maka tidak mungkin orang akan bicara atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dalam hal politik ataupun ekonomi Islam. Oleh karena itu musuh-musuh Islam beserta para proksinya itu mereka menjadikan umat Islam itu hanya bertat dalam perkara ibadah mahdoh saja. Dan ini emang dicetak untuk itu agar umat Islam sendiri tidak menyadari bahwa Islam itu adalah solusi. Nah, ini harus kita sampaikan sebagai rijalus siyasi, sehingga kita bisa bersama-sama dengan mereka saling menyadarkan. Terutama adalah ketika bicara siasah adalah ujung-ujungnya adalah penguasa. Ya, ketika kita bicara masalah mahdoh, maka tidak ada yang dirugikan kepentingannya. Tapi ketika kita bicara ekonomi Islam, politik Islam, maka mereka orang-orang yang kepentingannya terganggu, kepentingannya terkoyak, kemudian terhalangi, apalagi kepentingannya itu dihapuskan, dihilangkan, maka mereka itulah yang marah. Dan ternyata yang berkepentingan itu adalah para kapitalis, para cukong. Sehingga mereka sangat amat mempunyai kekuatan untuk menghalang-halangi. Tapi insya Allah itu hanya sekedar menghalangi, bukan
meniadakan. Allahu Akbar. Bukan juga memberhentikan langkah dakwah kita, Ustaz, ya. Tidak akan berhenti. Umat Islam harusnya, karena selama mereka mengaku Islam, itu salah satu dari cirinya umat Islam adalah amar ma'ruf nahi mungkar, harus tetap jalan. Iya, berarti memang semua hal yang mungkar itu juga harus kita ini. Nah, kadang-kadang memang kesadaran kita bahwa ternyata kita nggak tahu aja gitu. Kita nggak, dengan keterbatasan ilmu, memang kita kadang nggak paham ternyata, oh ini nggak boleh toh gitu. Oh ternyata ini kemaksiatan toh. Kayak misalkan kalau sekarang mungkin sudah mulai banyak yang menyadari bahwa riba misalkan. Riba itu sudah riba itu haram gitu kan. Nah, cuman kan kadang-kadang memang umat baru paham di situ bahwa riba itu haram. Cuman riba itu seperti apa dan turunan-turunannya dalam praktik ekonomi kapitalis zaman sekarang itu tidak banyak yang paham. Jadi kadang-kadang tidak dakwahnya tidak menyangkut kepada sana. Toh kalaupun ada yang paham dan menyangkut pada hal tersebut, kadang-kadang juga intimidasinya sangat luar biasa gitu dalam arti pembulian dan lain sebagainya. Itu mungkin dari sisi ekonomi. Kalau apalagi nanti dalam hal-hal praktik politik gitu saja yang banyak sekali kemungkaran banyak kadang-kadang terjadi di sana. Nah, itu kan nanti tadi kalau Ustadz bilang sebagai ada benturan dengan pemangku kepentingan gitu. Nah, sehingga nanti kita juga melihat banyak ulama juga yang dipenjara karena dakwah, seperti misalkan Buya Hamka gitu, dan ulama-ulama lain itu. Nah, itu juga banyak yang kemudian dilakukan di sana. Nah, apakah Ustaz, kalau kita dengan dakwah itu tadi amar ma'ruf nahi mungkar itu, kalau kemudian kita meninggalkan, apa ancamannya dari Allah, Ustaz? Apa yang akan terjadi kepada kita ketika dakwah itu tidak ada, dan apa sekaligus dua nih Ustaz pertanyaannya. Jadi apa yang menimpa kita ketika kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan apa yang akan menimpa kita juga ketika kita, apa yang akan hadir dalam hidup kita gitu kalau kita melakukannya, Ustaz? Ya. Atau kemudian apa yang Allah berikan kepada para penyeru amar ma'ruf nahi mungkar itu, biar jadi penyemangat juga buat kita berdakwah. Ya, tentu saja segala sesuatunya itu ada imbalan. Yakni ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah dalam konteks menjaga Islam. Jadi menolong Islam, menolong agama Allah. Ketika kita menolong agama Allah, hadiahnya pasti jannah. Perkaranya ketika kita meninggalkan, itu pasti azab akan muncul di hadapan kita. Allah akan mengazab itu tidak akan pilih-pilih mana yang maksiat, mana yang enggak. Karena justru yang lebih bahaya adalah ketika ada kemaksiatan, kita diam saja. Nah, ini bisa menjadi bumerang buat kita. Lah yang mengerikan lagi adalah ketika azab itu muncul, azab itu menimpa kita atau kaum kita, kemudian doa kita itu tidak dikabul oleh Allah. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat amat mengerikan sekali bagi umat Islam. Kenapa? Karena selemah-lemahnya kita, setidaknya kita punya keberanian mengadukan kepada Allah ini dengan berdoa. Bagaimana ketika doa itu tidak dikabulkan? Kenapa? Karena kita lalai tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu sangat mengerikan sekali, saya pikir. Iya, apalagi doa itu sebenarnya senjata kita saat ya yang paling ampuh dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, cuman kalau kita melakukan, Ustaz, apa sih yang kita dapat itu, Ustaz? Apa iming-iming apa dari Allah yang untuk kita tentang kalau kita melakukan dakwah itu, amar ma'ruf nahi mungkar? Ya, tentunya itu adalah di samping sebagai ciri kaum muslimin, amar ma'ruf nahi mungkar itu akan menyejahterakan kita. Terutama adalah ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu menyangkut kepada perkara landasan hidup, kemudian sistem bernegara dan segala macam.
maka kita itu akan menjadi dikuatkan oleh Allah. Bahkan kita berkuasa atas kaum muslimin, dan tidak mungkin orang-orang kafir itu menguasai kaum muslimin. Ini penting sekali. Dan ini tidak cukup hanya amar ma'ruf nahi mungkar dalam hal sholat, puasa, zakat, haji. Tapi termasuk adalah dalam hal ini yang utama adalah pemikiran. Kenapa? Karena orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam itu mereka melakukan ghusul fikr. Maka kita harus memerangi dengan cara berpikir. Nah, ketika amar ma'ruf itu tegak, maka Islam akan tegak. Ketika Islam akan tegak, maka insya Allah kita akan tegak di atasnya, dan Islam akan menjadi rahmatan lil alamin, akan terbukti. Insya Allah seperti itu. Masya Allah. Jadi justru ya kemuliaan-kemuliaan itu terjadi ketika kita tetap berdakwah, tetap beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena justru kita mendapatkan Islam ini karena dakwah, kita mendapatkan kesejahteraan, tadi saya sampaikan juga itu karena kita berdakwah. Jadi hidup itu jadi enak gitu saja. Jadi dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu justru kehidupan akan menjadi semakin sejahtera, semakin damai gitu. Mungkin terakhir Ustaz, pesan-pesan untuk kita semua kaum muslimin tentang amar ma'ruf nahi mungkar, untuk bisa tetap bersemangat dalam amar ma'ruf nahi mungkar yang ini sangat penting sekali sebetulnya, Ustaz. Mungkin bisa dipesankan kepada kami semua, Ustaz, nasihat-nasihat untuk tetap semangat di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Tafadhol, Ustaz. Ya, kepada kaum muslimin seluruhnya, terutama mereka yang berniat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tentunya kita harus meneladani Rasulullah SAW. Setidaknya kita harus jujur. Sebagaimana Rasulullah SAW memiliki sifat siddiq, kemudian amanah. Kita punya amanah dari Allah untuk menyebarkan dakwahkan Islam. Yang baik kita sebarkan, yang buruk kita cegah. Nah itu, kita punya amanah. Kemudian di sisi lain juga kita tabligh. Sebagaimana Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kita punya ilmu, kita sudah ada amanah, tapi tidak mau menyampaikan. Yang berikutnya adalah fatonah. Juga kita harus mencari amar ma'ruf nahi mungkar ini harus cerdas. Sebagaimana tadi kita bilang, ada ketika kita hanya paham tentang ibadah mahdoh, ya kita tidak mungkin bicara tentang siasah Islam atau ekonomi Islam. Maka kita harus mengkaji ekonomi Islam dan siasah Islam sehingga kita cerdas. Kemudian yang berikutnya adalah sabar. Nah ini tawassobil haq dan tawassobis sabr. Ini kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan meneladani Rasulullah SAW dengan sifat siddiq, tabligh, amanah, fatonah, dan ditambah dengan kesabaran, insya Allah kita mencapai kejayaan Islam. Amin. Allah Akbar. Allah Akbar. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Malam hari ini ilmu yang sangat luar biasa. Menambah semangat kita juga untuk dalam tetap berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena saya kira penting juga amar ma'ruf nahi mungkar ini disadari oleh kaum muslimin sebagai sebuah kewajiban. Karena memang itu memang wajib tentunya. Sehingga ada kesadaran untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Di samping kewajiban, tentunya Allah akan memberikan banyak hal dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu, kemuliaan-kemuliaan yang kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Ustaz Abu Khair tentang bahwa kemuliaan-kemuliaan itu akan membuat hidup ini menjadi lebih sejahtera, bahkan rahmatan lil alamin itu akan kita rasakan, akan kita dapatkan di dalam kehidupan ini. Jadi jangan sampai kemudian kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar walaupun sedikit saja, dan semoga nasihat dari Ustaz Abu Khair tadi bisa memberikan kepada kita semangat yang sangat luar biasa untuk tetap berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang yang baik, sehingga kemudian dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa diterima oleh banyak orang, dan kemudian kita bisa mendapatkan kemuliaan
dengan mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada keadaan kita pada hari-hari ini, yang kemudian mungkin kita merasakan bahwa ini mungkin kungkungan kapitalisme yang sangat luar biasa ini adalah sebab kita amar ma'ruf nahi mungkar yang mungkin belum terlalu kuat. Tapi saya meyakini bahwa kita adalah umat yang terbaik dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu, dan kita akan bisa mewujudkan kebaikan itu dengan amar ma'ruf nahi mungkar, kebaikan-kebaikan Islam, dan kita menyampaikan Islam, jangan menyampaikan yang lain, karena amar ma'ruf nahi mungkar adalah menyampaikan kebaikan-kebaikan dan mencegah kemungkaran-kemungkaran yang standarnya tadi di awal saat Abu Bakar menyampaikan, standarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' sahabat dan qiyas syar'i, yang semoga dengan berpegang teguh kepada dua hal itu, warisan Rasulullah, itu akan membuat kita tetap teguh di dalam dakwah, tetap teguh dalam amar ma'ruf nahi mungkar, hingga tegaknya kejayaan Islam dan kehidupan Islam yang sangat luar biasa. Amin. Mungkin itu kajian online pada kita malam hari ini. Kita ketemu lagi di kajian online berikutnya di channel Dakwah Jateng. Jangan lupa teman-teman di subscribe channel Dakwah Jateng ini, dan hidupkan loncengnya. Jadi kalau nanti kita ada event-event atau ada kajian-kajian baru, ada update-update terbaru dari channel Dakwah Jateng, teman-teman langsung dapat notifikasinya secara langsung. Oke, mohon maaf saya kalau ada banyak kekurangan di dalam mengantarkan acara ini. Jazakallah Ustaz Abu Khair. Wa iyyakum. Ya, nanti kita kesempatan berikutnya mungkin antum akan mengisi kembali kita, menginspirasi kita semuanya luar biasa. Nanti kita akan ketemu lagi di kajian-kajian berikutnya. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulamanya itu bahkan menganjurkan agar kita itu mengabaikan tafkir, mengabaikan berpikir yang produktif dan di umat ini. Bahkan mereka menyerukan agar pintu ijtihad ditutup. Kalau pintu ijtihad ditutup, tentunya jika ada problem yang muncul, masyarakat tidak akan pernah mengetahuinya bagaimana hukumnya itu. Misal saat ini ketika ada pandemi misalkan, sholat yang benar bagaimana, itu membutuhkan ijtihad. Bahwa keluarga Rasulullah SAW itu keluarga pejuang. Rasulullah menikahi istri-istri beliau itu karena perjuangan, hidupnya di atas jalan perjuangan dari awal sampai akhir, sampai Rasulullah wafat, bahkan ya sampai para istri beliau yang mulia itu juga wafat. Keluarga sahabat Nabi juga sama, ya seperti itu, ya. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai menginfakkan seluruh hartanya, seluruh duitnya, diberikan kepada Rasulullah untuk perjuangan di jalan Allah SWT. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak akan mungkin berani seperti itu kalau istri dan anaknya tidak mendukung. Maka Masya Allah, ya, pelajar yang kemudian banyak belajar, menggunakan waktu sehatnya, menggunakan waktu luangnya, maka dia akan menebar prestasi. Ketika banyak belajar, maka dia akan mendapatkan banyak ilmu dan seterusnya. Kalau kita ingin masuk dalam kategori sebagai orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mulia, orang-orang yang bahagia di hadapan Allah Ta'ala, nah ternyata Allah memberikan karakter kita sebagai seorang mukmin, di mana di antara karakter itu adalah kita berupaya untuk kemudian menjauhkan diri kita dari perbuatan yang tiada berguna, perbuatan perkataan yang sia-sia.